Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSO, bertemu kembali dengan saya Parianto di Ortho Podcast. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan dokter. Nah, ini kalau nama lengkapnya Dr. Retno Stianing SPKFR Konsultan, panjang banget ya. Tapi biasa beliau itu dipanggil Bu Retno atau Dr. Retno. Selamat siang Bu Retno, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Par. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jumpa lagi dengan sahabat sehat RSO. Iya, sahabat sehat. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini kondisi cuaca RSO ataupun kita berlatar belakang dengan gedung pelayanan terpadu RSO, bisa dilihat di belakang sana, itu adalah rawat jalan kebanggaan Rumah Sakit Ortopedi. Tentunya harapan kami juga kebanggaan para pasien dan pengunjung Rumah Sakit Ortopedi yang berobat ke Rumah Sakit Ortopedi ini. Kita dalam ini cuaca cerah ya, karena tidak ada mendung dan kebetulan ini juga siang. Dan beginilah kalau siang di Rumah Sakit Ortopedi. Tempatnya apa Bu namanya? Teduh ya Bu ya. Banyak tempat asri yang bisa kita pakai untuk beristirahat selama menunggu pemeriksaan atau selama menunggu apalah ya. Kembali fokus ke materi hari ini, Bu Retno. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan dari sahabat sehat RSO ataupun keluarganya terkait dengan kondisi mereka yang perlu memang rehabilitasi medik, yang perlu kita berikan saran-saran yang mereka bisa kerjakan itu di rumah dengan pengetahuan mereka. Kebetulan ini nanti akan kita bahas beberapa pertanyaan dari mereka, Ibu. Jadi saya kembali, maaf, saya perkenalkan, tentunya banyak yang sudah kenal dengan Bu Retno ya. Beliau itu dokter rehab medik ya. Bagaimana beliau itu mengawal, memberikan advice kepada pasien pasca operasi ataupun masa pemulihan ya Bu ya. Walaupun tidak operasi ya, itu mungkin itu tugas Bu Retno dan teman-teman di rehab medik. Ini satu pertanyaan Bu Retno, atau mungkin ini, jadi ada satu pasien yang bertanya terkait dengan kondisinya saat ini. Dia mengalami setelah operasi ganti sendi lutut ya, ganti sendi lutut total ya. Ini beliau menanyakan, saya sudah 1 bulan operasi di Rumah Sakit Ortopedi ganti sendi lutut, tapi sampai saat ini saya belum bisa menekuk lutut secara maksimal ya. Yang kedua, saya belum berjalan atau belum berani menapak seperti berjalan seperti biasa. Itu dari sisi atau dari advice dari Bu Retno gimana Bu terkait dengan masalah pasien? Ya, terima kasih. Kasus-kasus ganti sendi lutut banyak sekali ya, ada di Rumah Sakit Ortopedi. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan tentang rehabilitasi medik. Sebetulnya gampangannya ya, kita itu membuat pasien kembali berfungsi ya. Jadi kalau misalkan sudah ganti sendi tetapi nggak jalan, berarti kan nggak berfungsi seperti semula ya. Jadi apapun tindakan operasi, kalau tidak dikembalikan ke fungsinya semula, ya mungkin mengurangi nyeri, tetapi rasanya semua orang tidak ada yang mau kalau hanya operasi disambung atau diganti tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, ini salah satu contohnya kasus ganti sendi lutut ya. Kenapa kok belum bisa nekuk, yang pertama. Yang kedua, belum bisa jalan seperti semula ya. Tentu saja ini tidak bisa dijawab 100% benar ya, karena kita tidak berhadapan langsung dengan pasiennya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, biasanya pada kasus-kasus ganti sendi lutut itu diawali dengan nyeri lutut yang sudah cukup lama. Salah satu penyebab yang paling sering adalah pengapuran pada sendi lutut. Pengapuran ya Bu ya? Ya, pengapuran yang derajatnya sudah berat sehingga tidak bisa ditangani tanpa operasi. Itu nyerinya tidak tertahankan atau bengkok sekali sehingga
sulit untuk dipakai berjalan. Kemudian dilakukan penggantian sendi lutut. Total. Ya, total, ganti lutut total. Ya, tentu saja memang pengganti ini tidak seperti lutut yang buatan dari Allah ya, tetapi ada beberapa keterbatasan. Yang harus diingat, persiapan untuk ganti sendi lutut itu juga sangat mempengaruhi. Biasanya kalau sudah nyeri lutut lama, otot-otot quadriceps atau otot-otot yang ada di paha bagian depan itu cenderung mengecil. Karena kalau sakit kan kita tidak menggunakan otot itu penuh, ya, tidak dipakai untuk napak penuh, untuk menopang beban penuh. Jadi efeknya mungkin memendek atau apa itu, Bu? Iya, jadi mengecil. Kita bisa lihat mengecil. Kalau kita kelainannya, pasien tersebut kelainannya hanya sebelah, kita bisa bandingkan antara paha kanan dengan paha kiri. Biasanya bagian yang nyeri itu akan mengecil, gitu. Ya. Bisa dibantu dengan persiapan praoperasi. Makanya sebetulnya program rehab itu bisa dimulai sebelum operasi ya, tidak harus setelah operasi ya. Biasanya dokter ortopedi juga meminta dilakukan persiapan terlebih dahulu untuk mempersiapkan penggantian sendi lutut ini supaya nanti setelahnya bisa berjalan dengan baik. Salah satunya dengan memperkuat otot-otot yang menopang atau memegang sendi lutut. Gitu. Nah, kalau memang persiapannya masih kurang ya, kadang-kadang pasien dari luar kota itu agak sulit kalau kita minta secara rutin untuk berlatih di rumah sakit ortopedi. Jadi mungkin persiapannya agak kurang. Jadi setelah operasi, tentu saja operasi sendiri itu juga memotong otot ya, yang memerlukan waktu untuk pulih. Ditambah lagi sudah ada kelemahan sebelumnya. Jadi problemnya biasanya seperti itu. Ditambah nyeri. Nah, pasti untuk nekok masih nyeri. Nah, ambang nyeri orang itu bermacam-macam. Ada yang cukup tahan nyeri ya, dan juga pada awal kan memang diberikan anti nyeri sehingga untuk latihan nekok cukup terbantu. Nah, itu juga harus diperhatikan kapan mesti minum obat, kapan latihan. Jadi waktu obatnya bekerja, pasiennya bisa lebih kurang nyerinya, sehingga untuk nekok bisa lebih maksimal. Iya Bu. Tadi sahabat sehat, ini tentunya kalau ada keluarga yang setelah operasi tadi penggantian total sendi lutut, ya memang perlu diketahui seperti berarti faktor sebelum operasi juga mempengaruhi hasilnya setelah operasi. Ya, makanya harus memang secara intens harus konsultasi dengan yang ahlinya ya, supaya disiapkan pre dan postnya itu bagus. Bu Retno, ini ada lagi. Tadi kan terkait dengan sendi lutut sudah terjawab ya. Jadi memang perlu persiapan pre dan posnya itu perlu latihan. Ada lagi ini pertanyaan dari kayaknya masih muda ini, Mas Abil ya, Mas Abil. Jadi dia pasca operasi di rumah sakit ortopedi pasang pen di paha. Kalau nggak salah itu nil, Bu. Nil. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang saya sudah 6 bulan operasi, tapi kata dokter belum boleh napak penuh atau masih ada tulang yang belum nyambung. Ada bagian tulang yang belum nyambung. Ini kemungkinan apa, Bu, faktor? Sebetulnya untuk memahami kapan boleh napak, kita harus tahu namanya fase-fase remodeling tulang. Jadi tulang itu ada fase pemulihannya. Ya. Fase pertama itu segera setelah patah itu kan timbul perdarahan. Ya. Nah, kemudian perdarahannya itu akan diserap, akan timbul namanya soft callus. Jadi tulang baru yang masih lunak, itu tahap kedua. Tahap yang normal itu bisa dicapai dalam 3-4 minggu. Makanya kalau habis patah tulang, sudah dioperasi, dalam kurun waktu 3-4 minggu itu di ronsen ulang biasanya. Sudah ada kelihatan ada kelihatan tulang baru atau belum. Tadi Jadi meskipun sudah ada fase-fasenya, tapi tidak setiap orang akan mencapai fase itu dalam waktu yang sama. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, salah satu yang sangat mempengaruhi tadi usia. Ya.
Kemudian jenis kelamin. Ini kayaknya muda, ngomong dia Mas Abil, ya, berarti kan Mas itu muda. Ya, Mas umur 70 tahun mungkin bisa. Ya. Iya. Tapi kalau laki-laki muda, kita juga harus tanyakan apakah ada obat-obatan yang diminum yang membuat tulangnya susah nyambung. Ada beberapa obat yang seperti itu. Kemudian yang kita sering temui, riwayat merokok. Ya. Kalau merokok sampai ya kurang lebih 1 bungkus per hari, biasanya nyambungnya itu lama. Ahli hisap. Ya, ahli hisap. Jadi kita memberikan pilihan kepada pasien, ini mau cepat sembuh apa enggak. Ya, salah satu usahanya itu harus menghindari rokok. Baik itu sebagai perokok pasif ya, mengganggu pertumbuhan kalus ya, atau tulang baru ya. Ya, mempengaruhi pertumbuhan tulang makanya baru. Kenapa sampai udah 6 bulan kok belum nyambung bagus, padahal mungkin patahnya juga. Ya, terus kalau usia tadi bisa dipahami ya, karena untuk remodeling tulang itu juga dipengaruhi hormon. Salah satunya estrogen. Kalau perempuan sudah berhenti haid, sudah menopause, ya nyambungnya lebih lama. Iya. Ya. Kemudian faktor berikutnya lagi, faktor aktivitas. Harusnya kalau tadi sudah muncul soft callus dalam 3-4 minggu, harusnya sudah dimulai napaknya bertahap. Ujung jari misalnya. Ya. Ini pada umumnya ya, kita belum ngomong ke yang dipasang itu apa alatnya apa itu ya. Nah, karena untuk merangsang pertumbuhan tulang baru itu ada 2 mekanisme. Ada tekanan dan tarikan. Nah, dapatnya tekanan itu dari mana? Kalau kita napak. Iya. Nah, tinggal tekanannya itu harus menyesuaikan dengan kekuatan si tulang baru. Ya. Kalau misalnya tidak pernah mendapat tekanan, takut napak tadi, nyambungnya juga lebih lama. Nah, kemudian tarikan dapatnya dari mana? Dengan menggerakkan sendi, ya. Latihan ditekak-tekuk ya. Itu kan ototnya memanjang, memendek, memanjang, memendek. Itu juga menstimulasi tumbuhnya tulang baru. Ya, karena aliran darah tentunya lebih lancar ya Bu. Ya, betul. Itu kalau pemahaman saya juga ketika pasien atau yang sedang sakit terkait dengan itu, dia kalau berani latihan itu awalnya memang nyeri, tapi lama-kelamaan nyeri akan berkurang karena aliran darah lancar, betul. Penyambungan lebih cepat gitu atau sesuai gitu ya. Karena kalau otot yang kaku yang tidak pernah digerakkan juga menimbulkan nyeri, dan nyerinya bisa sangat nyeri. Ya. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan obat. Ya, harus memang ada gerakan-gerakan latihan tertentu. Ya, saya juga ini Bu, beberapa pasien itu mengalami karena takut latihan, karena dia membayangkan nyeri dulu, akhirnya kan kaku sendi, gitu. Itu padahal seharusnya itu tidak terjadi kalau dia latihan secara intens. Jadi latihan itu harus tepat pada waktunya. Kalau terlalu awal juga kurang baik. Misalnya harusnya belum napak, tapi baru 1 minggu sudah napak. Tulang barunya belum tumbuh, nanti bisa terjadi refraktur, patah ulang. Itu kalau pennya patah ya mesti ganti lagi. Operasi lagi. Ya, operasi lagi. Tetapi bisa juga ternyata terlambat latihannya. Harusnya sudah napak, tapi karena takut, jadi belum latihan napak, dan itu jadi lama. Ya, nah seberapa besar napaknya itu kita bisa tentukan dengan tadi setelah kita melihat ronsennya. Makanya tidak setiap kali kontrol itu di ronsen, jadi sesuai tahapannya. Setelah itu kita tentukan berapa persen boleh napak. Nah, artinya apa? Kalau misalnya dokternya bilang, oh boleh napak 50%. Artinya 50% dari berat badan. Jadi pasiennya nimbang dulu kalau berat badannya 50 kilo. Nah, bagian yang sakit ini, misalnya yang habis operasi sebelah kanan, boleh nginjek timbangan. Nah, nanti lihat sampai maksimal ke angka 25. Seberapa berat yang disangga? Karena targetnya kan 50%. Ya. Nah, nanti belajar latihan napaknya seperti waktu nginjek timbangan 25 kilo tadi. Itu. Ya, jadi jangan khawatir, ada tahapan-tahapannya. Jangan sampai terlambat, jangan sampai terlalu cepat supaya penyembuhannya juga tepat. Itu Pak Pan. Iya, itu Mas Abil begitu ya, kita nanyakan Mas Abil. Coba dilihat di list, Mas Abil punya kebiasaan merokok apa enggak. Kemudian ada obat-obat tertentu yang kemungkinan mempengaruhi
proses penyembuhan atau penyambungan tulang itu tidak. Coba Mas dan untuk sahabat sehat RSO semua juga ya yang sedang saat ini penyembuhan tulangnya ya, proses penyembuhan dari operasi tulang, tentunya kebiasaan-kebiasaan itu harus dihindarkan, dijauhi ya, biar target sambung atau sehat itu tercapai. Ya. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk yang awal tadi ya. Yang ganti sendi lutut. Oh iya, iya Bu. Salah satunya yang harus diperhatikan juga tentang berat badan. Oh iya, iya. Ya, biasanya yang ganti sendi lutut dengan pengapuran itu berat badannya lebih. Jadi itu juga harus diperbaiki, dikurangi berat badannya. Mulai dengan mengatur pola makan. Ya. Kalau sudah jarang bergerak karena lututnya sakit, cemilannya banyak, pasti berat badannya tambah. Nah, nggak bisa kita berharap nanti setelah dioperasi bisa langsung jalan. Itu masalah juga di masyarakat itu seperti saya punya bude itu juga. Jadi makmku ya mung sithik Mas, tapi kok awak tetap lemu ya, seperti itu sama juga. Cuma memandang gelas sudah tambah sekilo gitu ya. Itu tadi tambahan dari Bu Retno tadi ya, sahabat sehat untuk agar resiko itu terkurangi ya. Berat itu juga berat badan harus terkontrol ya. Satu lagi Bu Retno, ini memang masalah yang sering ketemu di pasien ya. Kalau ini anak-anak ya. Jadi anak saya setelah operasi siku ini sekarang sudah 2 bulan, bahkan sudah 2 bulan lebih, tapi belum bisa nekuk maksimal ataupun lurus maksimal. Bahasa Jawanya ceko, Pak. Mohon solusinya. Nah, niki pripun niku. Ya, sebetulnya patah di atas siku ya. Iya. Itu adalah patah yang paling sering dialami oleh anak-anak. Iya. Ya, sangat banyak anak-anak yang mengalami seperti itu karena itu memang bagian yang lemah. Jadi waktu jatuh, meskipun jatuhnya cuma kepleset aja bisa jatuh, apalagi jatuhnya naik sepeda atau naik ke bangku. Iya. Ya. Biasanya setelah itu dioperasi, nah habis itu perjuangan berikutnya ternyata jarang juga dilatih, digendong malahan, ya gendongnya kelamaan, lupa untuk latihan. Baru digerakkan sedikit sudah nangis. Ya. Kasihan ibunya. Ya, jadi untuk anak-anak tentu saja metode latihannya berbeda. Oke. Belajar sambil bermain kalau anak-anak. Ya, jadi kalau di rumah Bapak Ibu tidak mengajarkan anaknya tekuk luruskan. Jadi pakai mainan. Ya, mungkin di rumah bisa bikin semacam katral gitu ya di pohon atau di tiang. Ya, jadi bisa teruskan pelan-pelan. Kita sesuaikan dengan umur anak. Iya. Ya. Kalau anaknya sudah lebih besar lagi, dia bisa diberi pemahaman, ya kita bisa berikan latihan seperti yang sudah diajarkan. Ya. Tetapi kalau masih kecil ya kita harus pakai trik ya, pakai terapi bermain. Gitu. Dan ya tadi jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah kaku nanti jalan keluarnya peso lagi. Ya, kalau kontraktur namanya istilahnya ya, sudah kaku sendinya. Jadi ada operasi baru lagi untuk melemaskan ototnya. Iya, Bu Retno. Jadi yang ketiga simpulannya, anak itu perlu trik khusus untuk melatih ya, tidak seperti orang dewasa. Perlu kita buat permainan yang tentunya di rumah juga ada, bisa kita siasati. Di mana tangan yang tadi habis operasi tidak bisa diluruskan, tidak ditekuk, sulit. Nah, kita latih dengan permainan-permainan itu ya. Sahabat sehat, tentunya apa yang disampaikan Bu Retno tadi kami berharap sangat bisa bermanfaat ya untuk penyembuhan Bapak Ibu. Bu Retno, kita tutup pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas kelonggaran waktunya untuk menyampaikan saran-sarannya ke pasien sahabat sehat RSO. Terima kasih. Ya. Kami mohon diri, jangan lupa tetap patuh pada prokes 5M. 1, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, jangan berpergian memang kalau tidak penting. Terima kasih. Salam Ortho Podcast.